warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dzalika. Allahumma ya Rabbana nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika ya Rabbana min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafiradh dhunubi ighfiridh dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub bisturil uyub ya 'allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub. Ukhsurna ya Rabbana yaumal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Warzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, yang kami muliakan, para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru, pembimbing kita, yang membawa kita kepada kemuliaan. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Semoga Allah senantiasa memberikan ketabahan, kesabaran kepada beliau para guru-guru mulia di dalam membimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai umat yang bisa patuh mendengar, tunduk kepada para guru-guru dan para ulama-ulama, karena mereka adalah penyambung lidah, pewaris Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kami cintai para wali santri, para orang tua yang telah dipilih oleh Allah menjadi orang tua yang mempunyai putra-putri mau berkenan untuk menuntut ilmu agama di pondok pesantren. Dan ketahuilah wahai para orang tua, itu adalah nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala jika ternyata kita diberi oleh Allah putra-putri yang mau untuk menuntut ilmu agama, belajar di pondok pesantren. Hanya sebagian orang kurang merenung sehingga menganggap itu adalah hal sepele, bahkan mungkin dianggap sesuatu yang rendah. Padahal itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Ada sebagian dari sahabat-sahabat yang menangis di saat melihat ada anak santri, lalu berkata, bagaimana kok bisa punya anak mau tinggal di pondok pesantren? Saya punya anak mau saya ajak ke pengajian seminggu sekali saja susahnya setengah mati. Begitulah keadaan di luar sana. Maka bersyukurlah wahai para orang tua kalau anda mempunyai putra putri di tempat semacam ini, karena inilah tempat menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala, seperti disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha aw fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannati, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menapakkan kakinya di jalan menuju menuntut ilmu, maka sesungguhnya Allah telah memudahkan jalannya menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yakini wahai para orang tua, putra-putri anda telah menapakkan kakinya untuk meniti jalan surga. Dan orang pertama yang dibawa adalah anda sebagai orang tua yang telah merestui, membiayai, mendukung putra-putri untuk menuntut ilmu di pondok pesantren. Mungkin ini yang perlu kita angkat topik pada malam hari ini. Dan juga para santri yang semoga kalian semua adalah wasiatnya Rasulullah. Kalian wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah wahai para santri
Jika Allah telah memberikan kepada hatimu kelegaan, rasa senang untuk tinggal di pondok pesantren, ketahuilah apa yang kau lakukan adalah antara kemuliaan dan kemuliaan. Kalau engkau faham, wahai para santri, coba perbedaan orang di dalam pondok pesantren dan yang ada di luar sana yang terbawa kepada cara hidup televisi, cara hidup budaya-budaya yang jauh daripada Nabi Muhammad SAW, sangat jauh. Kalau santri lihat kehidupannya adalah di antara kebaikan menuju kebaikan, berpindah dari kebaikan kepada kebaikan dan seterusnya, mulai bangun dengan kebaikan, tidur dengan kebaikan, mulai dari dia harus membaca Al-Quran, melakukan sholat berjamaah, kemudian berzikir, belajar agama dan seterusnya, kebaikan dan kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Akan tapi coba wahai anak-anakku, lihat yang ada di sana, lihat hamba-hamba Allah, mereka adalah juga umat Nabi Muhammad. Hati kecilnya rindu untuk menjadi kalian, hanya karena hawa nafsu dan lingkungannya menjadikan dia tidak bisa datang ke tempat ini, dan Allah tidak memilih mereka untuk tinggal di tempat semacam ini. Apa yang mereka lakukan? Antara kemaksiatan dan kemaksiatan, pindah dari maksiat ke maksiat yang lainnya. Na'udzubillah. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada mereka semuanya, dan semoga Allah menjadikan kalian semua ahli istiqomah, menjadi penerus dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Wahai para orang tua, saya kembali kepada orang tua, dan semoga bisa disampaikan kepada yang lainnya. Zaman tergodanya hamba-hamba Allah dengan dunia, mungkin memang tidak pernah ada orang yang berkata begini, atau mungkin ada di sini ibu-ibu, bapak-bapak. Kira-kira apakah ada orang tua yang ngomong begini kepada anaknya, wahai anakku, ayo kamu sekolah agar kamu bisa menjadi apakah, pokoknya agar punya satu profesi, suatu kegiatan untuk mengumpulkan uang. Wahai anakku, berusahalah kau menjadi orang kaya raya, berjaya di dunia, setelah itu kamu mati masuk neraka juga nggak apa-apa. Ada enggak? Yakin nggak ada? Yakin tidak ada katanya. Nggak ada orang tua ngomong begitu, hanya orang tua yang sakit yang mengatakan, wahai anakku, yang penting kamu di dunia kaya raya, sejahtera, jaya, setelah itu kamu mati masuk neraka nggak apa-apa. Ada atau tidak? Tidak ada, karena ibu sehat, bapak ini sehat. Yang nggak sehat itu pasti, yang nggak sehat itu yang bermasalah. Kalau orang sehat nggak akan mungkin seperti itu. Kalau menginginkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, di dunia baik, di akhirat juga baik. Karena ibu adalah orang sehat, semoga sehat yang sesungguhnya. Bapak orang sehat, semoga sehat yang sesungguhnya. Tapi yang nggak sehat ngomong begitu, wahai anakku, sudahlah kamu kumpulin duit sebanyak-banyaknya, kaya raya, biarpun mati kamu setelah itu masuk neraka nggak apa-apa, karena dia sakit. Sekarang coba, kita ini sehat atau sakit? Yang jadi masalah orang sakit tidak sadar. Orang sakit tidak sadar, ini yang problem. Kalau orang sakit pergi ke dokter ngomong, saya sakit gigi, giginya diobati. Kalau datang ke dokter, kamu sakit? Enggak sakit. Bingung dokternya. Maka yang problem ini adalah orang sakit tidak sadar. Kita bicara sekarang untuk merenung saja. Kita saatnya saat banyak merenung, karena kita sudah sering terbuai karena tidak pernah merenung. Kita ke bawah cara hidupnya, musuh-musuh Allah. Kita merenung sesaat. Sekarang lihat, kalau sudah ada sebagian orang tua yang sakit tadi itu, kalau sudah berbicara tentang pendidikan anaknya, sekolah untuk cari duit, tidak tahu sekolahnya apa saja, tidak kita sebut satu persatu. Kalau sudah sekolah cari duit, lihat dibiayai oleh orang tuanya, jual sawah, jual anting, jual kalung, pokoknya kamu harus sekolah nak, biar kamu bisa cari duit, pintar cari duit. Wah, ini giliran ngaji di madrasah diniyah dimintai sumbangan 10.000 katanya kemahalan. Nasib itu orang tua sakit. Dimintai sumbangan 10.000 katanya kemahalan, orang tua sakit. Akhirat lebih mahal daripada dunia. Anak kita boleh menjadi seorang dokter, tapi dokter ahli sujud, yang di saat dia melakukan aktivitasnya adalah dengan ingat Allah, sehingga tidak akan ada dokter yang dolim kepada pasien. Kalau seandainya anak kita harus jadi
jago dalam berbisnis, menjadi orang kaya raya, dia adalah ahli sujud yang takut kepada Allah, dia ngerti hak-hak yang harus dipenuhi kepada fakir miskin tentang zakatnya. Bahkan mungkin dia adalah menjadi sebab kejayaan umat Nabi Muhammad. Tapi kenal Allah. Untuk menjadi seorang yang jago dalam mencari dunia bukan dilarang, akan tapi untuk apa setelah itu dunianya? Ini yang harus kita tanamkan di anak-anak kita. Kita tidak melarang anak-anak menjadi seorang dokter, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang pakar-pakar ekonomi, tidak dilarang, akan tapi hendaknya dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah adalah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dihantarkan anaknya untuk kenal Allah. Tidak pernah dihantarkan anaknya untuk kenal pendidikan agama. Nah, inilah para orang tua zaman sekarang. Makanya sebetulnya kami hanya ingin mengajak, ayo bersyukur yang sesungguhnya, karena Anda dipilih oleh Allah punya anak dulu pada nyantri itu. Oh, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di sana ada seorang tuh ngajari anaknya sholat susah, suruh sholat susah, masya Allah. Belum lagi kemaksiatan yang lainnya. Tapi putra putri Anda lihat, bangun malam tahajjudan dia, Al-Quran selalu dibaca. Semoga panjang umur. Kalau seandainya Anda mati hari ini pun, lihat semua pahala akan mengalir kepada Anda sebagai orang tua yang telah mengizinkan, membiayai anaknya untuk mondok di pondok pesantren atau ngaji. Ayo kita asah kecerdasan kita saat ini, kesadaran kita bahwasanya ini nikmat besar dari Allah. Wahai para orang tua, anakmu adalah nikmat besar dari Allah, akan tapi harus engkau ketahui bahwasanya anakmu adalah amanat besar dari Allah. Jika ada di antara yang hadir ini orang tua yang tidak punya anak, maka ketahuilah Anda, wahai orang yang tidak punya anak, Anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak, karena Anda tidak punya anak. Yang jadi masalah itu orang yang punya anak lalu salah mendidik anaknya. Biarpun dia mau menuju surga, dia termasuk orang yang muflis bangkrut, anaknya akan menuntut malaikat, turunkan orang tuaku ke neraka, jangan boleh masuk surga, karena telah salah mendidik anaknya. Ayo malam ini kita merenung secara sesungguhnya agar orang tua ini betul-betul di saat menyuklahkan anaknya di pondok pesantren ngaji dengan penuh rasa senang, bahagia, karena itu nikmat besar dari Allah. Atau mungkin ada di antara yang hadir ini yang belum punya anak semacam itu, paling tidak nanti pulang dia bisa kembali kepada kesadarannya, lalu tobat minta kepada Allah agar anaknya dikirim kepada kemuliaan. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Yang penting nyesal dulu, ya Allah aku telah salah mendidik anakku. Dan bukan dilarang anak kita jadi seorang dokter, tidak, akan tapi duduk dengan siapa. Kita menemukan beberapa anak-anak muda yang ngambil fakultas kedokteran, fakultas apa yang lain, akan tapi duduk dengan para masyayikh, duduk dengan orang-orang soleh. Dan itu loh kita pengen anak-anak kita semacam itu. Jangan jauh dari tempat yang semacam ini. Bawa tempat anak kita ke tempat mencintai pondok pesantren, mencintai ulama, harus yang diidolakan ulama. Nasib buruk kalau punya anak tapi yang diidolakan adalah orang yang suka membuka aurat, goyang pinggul segala macam, menghantarkan ke neraka Allah Subhanahu. Ini problem besar. Dan kita pun kadang perlu menguji anak-anak kita, siapakah idolamu wahai anak-anakku? Kalau ternyata anak kita punya idola seorang ulama, alhamdulillah kemuliaan. Ulama-ulama. Nah ini. Jadi wahai para orang tua yang telah punya putra putri di tempat yang semacam ini, maka bersyukurlah kepada Allah, karena ini semua adalah pilihan dari Allah. Allah yang menggerakkan hati Anda untuk mengirim putra putri Anda ke sini, dan Allah juga yang memudahkan lagi langkah kaki putra putri Anda untuk datang ke tempat ini. Tinggal Anda melanjutkan upaya Anda menghantarkan putra putri Anda. Jangan lupa dengan selalu mendoakan putra putri, mendoakan putra putri. Doa jangan lepas untuk mendoakan anak-anak kita. Ini yang pertama, doa setiap saat, doa. Yang kedua adalah rezeki yang halal, rezeki yang halal. Karena kalau rezeki yang haram menghalangi nur. Ilmu itu adalah nur, ilmu adalah cahaya. Kalaupun mendapatkan ilmu tapi dengan rezeki yang halal, dikhawatirkan itu menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Justru ilmu itu akan menjadi bencana buat anak itu sendiri. Rezeki yang halal, dan kehalalan tidak ada hubungan dengan sanjungan dari manusia. Biarpun mungkin seorang sebagai penjual teh, ketahuilah kalau itu halal, mulia di hadapan Allah.